seperti ini dapat menginspirasi kawan-kawan yang lain sehingga semakin banyak yang memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya terhadap seni dan budaya perkerisan, nantinya akan lebih semarak dunia perkerisan di tanah air kita ini. Baik kawan-kawan, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya banyak terjadi permasalahan di lapangan ya, ada fenomena-fenomena, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus ditanyakan kepada kami khususnya mengenai tips memilih kris bagi pemula ya. Karena di sini saya melihat sudah banyaknya antusias kawan-kawan ingin memiliki sebilah kris ya. Tujuannya yang menarik ini adalah kawan-kawan sudah mulai paham akan pentingnya pelestarian terhadap budaya perkerisan tersebut. Kemarin itu sudah disampaikan oleh narasumber, ada beberapa tips yang disampaikan ya. Nah, yang pertama yaitu pahami terlebih dahulu kenapa Anda memilih atau mencari kris. Ketika Anda tidak paham, saya kira apapun edukasi yang kami berikan itu tidak akan bermanfaat. Namun demikian, ketika Anda memahami pentingnya melestarikan kris, mulailah terketuk bagi diri Anda untuk mencari sebilah kris. Nah, disinilah mulai kris seperti apakah yang baik bagi pemula. Mas Agung sudah menyampaikan sudah menyampaikan bagaimana caranya untuk memilih kris bagi pemula. Ya, setelah Anda menemukan atau mendapatkan jawaban terhadap mengapa Anda memilih kris, mulailah Anda mencari kris tersebut, baik itu dengan cara membaca, ya, kemudian mencari mentor, kemudian ikut di komunitas. Nah, setelah itu Anda akan menemukan kris yang menjadi harapan Anda, ya, atau sesuai dengan yang Anda inginkan kris tersebut. Jangan sampai Anda mendapatkan kris yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Ya, nah kemudian ada pertanyaan, di manakah saya bisa mendapatkan kris yang sesuai dengan ekspektasi saya? Nah, ini pertanyaan yang ada di DM ya. Jadi kalau saya sih selalu mengatakan itu banyak, kawan-kawan banyak yang artinya masih memiliki kris yang bisa dimaharkan. Silakan nanti berkoordinasi dengan kawan-kawan tersebut. Oleh karena itu terus pantau. Jadi kawan-kawan bisa melihat quality dari kita. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanya. Nah, Mas Agung nanti kalau memang ingin menanyakan tentang kris, membedakan kris baru dan tua, nanti langsung bisa ke Mas Agung. Jadi komunitas ini sangat bermanfaat sekali sebenarnya buat kawan-kawan ya. Tinggal bagaimana kawan-kawan menyikapi hal tersebut. Untuk mempersingkat waktu, Mas Agung, kita akan mulai saja menindaklanjuti ya apa yang tertunda kemarin. Jadi aturan mainnya nanti kita pukul 21 lewat 20 kita akan memberikan kawan-kawan untuk bertanya ya. Oke, saya langsung aja Mas Agung. Kalau kemarin tertunda bagaimana cara membedakan kris yang sepuh dan kris yang baru ya, atau yang tampak sepuh ya. Bisa dijelaskan apa benar seperti itu Mas Agung? Mungkin gini, iya. Kalau saya sendiri sebenarnya masuk ke mana kris baru, mana kris lama ya. Saya sendiri tidak fanatik sebenarnya, tidak fanatik apakah keris ini atau keris yang saya pilih ini harus baru atau harus lama, tidak. Tetapi harus memenuhi standar atau kriteria tertentu. Yang minggu kemarin sudah kita bahas ya, kriteria tertentu. Kalau secara singkat kan bisa kita singkat jadi 4 kemarin kan. Yang baru mana yang lama. Nah, karena apa? Karena Halo Mas Agung. Halo. Maaf Mas Agung. Maaf. Kedengaran? Suaranya agak kurang keras. Bisa dikeraskan? Oh gini. Udah belum. Kayak gini. Oh iya. Mungkin headsetnya ya.
Iya, mesti dua-duanya ya. Ya gitu, Bli. Kita Iya. harus kembali ke yang cara menilai keris dengan simpel yang kemarin kita sudah bicarakan. Yang keempat ini dan ditanyakan bagaimana cara membedakan, ya berangkat dari situ juga. Keris baru itu bahannya tentu berbeda dengan keris lama. Kalau keris kan dulu diambil dari pasir besi ya, diolah dari pasir besi yang kita tahu cara dicapai, yang bisa dicapai dengan arang secara tradisional tentu akan berbeda dengan suhu yang bisa dicapai secara pabrikan. Nah tentu ini kemudian dari sisi bahan, Aduh. Mas Agung, sinyalnya sepertinya terganggu, Mas Agung. Halo? Ya, sepertinya sinyalnya di Mas Agung terganggu nih. oh, saya sih dari sini sih kedengaran jelas nih, Bli. Tadi suaranya keputus-putus, jadi gambarnya agak kabur. Oh, sekarang udah Iya. bisa. Udah. Ya, oke. Ya, kita kembali lagi ya. Kita ngomongin pamornya. Pamor keris baru itu umumnya monoton. Warnanya itu monoton. Putihnya itu sama. Dari bawah sampai ke atas itu sama. Sementara kalau keris lama, kalau kita lihat itu dalam tiap lembarnya itu warna pamornya akan bergradasi. Jadi mulai dari agak gelap, abu-abu, terang, ada yang metalik atau akodiat. Biasanya begitu, Bli. Untuk keris baru yang bagus, sebenarnya sudah bisa bikin seperti itu. Jadi cara ini sebenarnya ada unsur relatifnya lah. Dan itu makin banyak kriteria yang bisa dipenuhi, berarti ya makin menunjukkan bahwa keris itu baru atau lama. Gitu. Nah ini selain besi, baja, pamor, nah ini bisa dicek lab sekarang ini, Bli. Untuk keris baru itu biasanya akan mengandung MN, mangan. Nah ini kita nggak akan temukan di keris lama, MN ini. Ini objektif kalau ini cara pengukuran ini. Nah yang keempat wangunnya, harmoninya. Ini orang dulu dan orang sekarang juga berbeda. Kalau kita percaya ininya lah ya, prihatinnya lah ya, puasanya juga lain gitu. Jadi nanti wangunnya juga berbeda tuh antara keris yang baru dan keris yang lama. Makanya saya selalu menyarankan temen atau dari mentor kan pasti dia juga punya koleksi keris-keris yang wangun itu seperti apa. Nah, nanti ini lama-lama akan terasa, rasanya akan tajam lama-lama akan menjadi tajam
rasanya ini. Jadi akan memudahkan untuk membedakan mana yang keris baru maupun keris lama. Kemudian yang berikutnya yang Yuk, bagaimana korosi Mas ya? isinya akan berbeda itu antara keris baru yang dengan keris yang memang itu pelan-pelan dari tahun ke tahun, puluhan tahun sampai ratusan tahun itu pasti akan berbeda. Gitu Bli, kira-kira untuk membedakan mana yang baru maupun mana yang lama. Oke. Ini ada komentar dari siapa? Dewa Pride. Sangat menarik. Sayang modulasi agak terganggu katanya Mas. Jadi memang betul. Jadi gambarnya kemudian suaranya kurang jelas sekali ini. Jadi putus-putus Mas. Iya. Jadi lagi nyambung lagi enggak. Jadi kalau tidak salah, mohon dikoreksi Mas karena suara tadi agak putus-putus. Jadi memang dari segi warna dari pamor ya, pamor itu biasanya monoton ya pamornya, yang khususnya untuk keris-keris baru. Kemudian untuk keris-keris sepuh itu biasanya ada gradasi warna ya, dari hitam, kemudian ada juga warna abu-abunya, begitu ya Mas ya. Ada terang, ada begitu yang juga terang sekali. Untuk keris ada yang terang sekali ya. Ya, yang biasanya Oke, baik. Oke. Kemudian dari wangunnya juga Mas ya. Dari wangunan ini kadang-kadang ini yang memang memerlukan, halo Mas, yang memerlukan jam terbang ya untuk bisa membedakan wangun keris sepuh dengan keris yang baru. Tapi kan tidak menutup kemungkinan wangun ini, kan sudah bisa keris-keris yang era-era sekarang ini sudah mengikuti pakem dari wangun keris yang lama Mas. Ada beberapa yang bisa, tetapi memang ini yang paling sulit sebenarnya untuk ditiru. Dari keris lama itu yang paling sulit ditiru itu wangunnya. Beberapa memang ada yang bisa, tapi tetap saja kalau yang sudah terlatih, yang sudah biasa bergumul. Ada sesuatu yang nggak enak. Iya. Halo, Mas Agung? Halo, masih terganggu ya? Ini iya. Iya, modulasinya terganggu sekali. Iya, ini mohon maaf nih, dari sini kedengaran jelas sih, dan ininya juga jelas. Ini sekarang jelas, Mas. Langsung aja. Ya gitu, Bli. Kalau boleh diulangi, itu wangun ini sebenarnya yang paling sulit untuk ditiru sebenarnya. Yang paling sulit untuk ditiru, saya jarang sekali lah nemuin keris baru yang wangunnya masuk, itu sangat jarang sekali. Karena biasanya ya kalau untuk teman-teman yang sudah terlatih, rasanya terlatih, matanya terlatih, itu akan mudah menemukan atau membedakan mana yang wangunnya itu masuk, mana yang tidak. Ini yang perlu terus dilatih sebenarnya ini. Jadi perlu dilatih mata dan rasa itu ya, sehingga lebih mudah untuk membedakan mana wangun keris yang lama, mana wangun keris yang baru ya Mas ya. Betul.
Oke. Nah, ini berarti perlu banyak, artinya perlu banyak-banyak melihat ya. Jadi kalau memang Perlu ada banyak melihat. pameran-pameran itu harus selalu hadir ya di situ ya. Kemudian banyak konsultasi juga ke kawan-kawan kan gitu Mas. Dan perlu punya, Bli, sebenarnya. Perlu punya. Perlu punya. Punyalah satu dua yang keris lama yang bagus lah ya, wangunnya bagus, standar materialnya masuk, standar pengolahannya masuk, standar garapnya masuk. Dan ini bisa untuk kita sendiri latihan tiap hari bisa. Biasanya kita itu tiap ya namanya keris itu uniknya di situ ya. Setiap kali kita melolos atau membuka keris itu biasanya akan menemukan hal-hal baru. Meskipun kita sudah memilikinya sudah tahunan ya, pasti akan menemukan sesuatu yang wah ini baru kelihatan ininya. Nah ini terus yang mesti kalau mau serius di keris ini yang mesti terus dilatih memang. Tapi bagaimana Mas? Kan ini kita topiknya tips memilih keris bagi pemula nih. Ini bagi pemula yang mau cari keris nih, dia belum bisa membedakan nih gimana mau beli. Gimana mau beli nih, dia nggak yakin nih, gimana solusinya nih? Menunjukkan mana yang tips saya kan punyailah mentor, punya buku, punya barangnya, punya mentornya. Karena mentor inilah yang kekurangan koleksi ya bisa sama-sama bisa rame-rame. Nah, kalau pemula ya memang harus belajar dulu gitu. Kalau mau langsung dapat yang bagus ya kita harus mempercayakan itu kepada ahlinya, kepada yang kita percaya dan beliau ini memang mumpuni gitu, mampu memilihkan buat kita keris yang bagus. Karena memang kalau untuk itu kira-kira. Oke, baik. Berarti ketika kita ragu terhadap kemampuan kita untuk mendapatkan keris yang sesuai dengan ekspektasi, solusinya adalah mempercayakan hal tersebut kepada orang yang dipercaya, yang siap menjadi mentor kita. Ya, jadi dari sanalah kita bisa beranjak, ya. Nah, kemudian setelah dipilih, nah kita bisa pelajarin keris yang kita miliki tersebut. Ya, bisa kita sistem studinya lewat comparison dengan buku-buku yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa mendiskusikan dalam suatu forum, ya, forum di komunitas yang tidak menutup kemungkinan di komunitas kami di Paikatan Tosan Haji Bali bisa didiskusikan hal tersebut. Ya, beberapa case ini di via direct message itu ada pertanyaan-pertanyaan juga. Cuman di sini kendalanya di sini kawan-kawan memberikan gambaran fotonya itu terlalu jauh. Kemudian gambarnya samar sehingga tidak bisa kami mendeteksi atau spesifikasinya secara detail. Ya, oleh karena kerisnya silakan nanti di foto secara detail, ya, terutama di bagian sor-sorannya itu difoto. Nah, kemudian baru ditanyakan. Ya. Oke, ini sepertinya Mas Agung keluar karena memang modulasinya bermasalah. Sebentar kita cek. Ya, silakan kawan-kawan diketik pertanyaannya. Apa kendala-kendala selama mengkoleksi keris? Nanti akan dibantu untuk memberikan penjelasan dari narasumber. Langsung aja diketik ya.
Dan tadi sudah disampaikan, ya, karena masalah wangun ini hal yang penting. Wangun untuk keris yang sepuh dan yang baru. Nah, seperti apa wangunnya itu? Ya, seperti tadi disampaikan, ini harus banyak-banyak melihat. Dengan sering melihat, nah, otomatis mata dan rasa kita itu sudah terlatih. Ya, karena wangun itu tidak gampang menurut Mas Agung itu untuk diikuti atau dijiplak. Namun demikian, bukan berarti empu-empu sekarang itu tidak bisa membuat wangun yang mirip dengan keris-keris sebelumnya. Itu sudah ada. Ya, oleh karena itu perlu lebih banyak lagi di dalam melihat. Ya, kalau memang ada pameran-pameran, silakan kawan-kawan bergabung untuk melihat dan menanyakan kepada kawan-kawan yang menjaga stand pameran tersebut. Oke, saya cek dulu Mas Agung. Oke, Mas Agung masih... Oh, ini ada. Silakan Mas Agung. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Nanti akan dijawab oleh Mas Agung. Gimana Mas? Sinyal udah bagus. Mohon maaf nih sinyalnya. Tapi ya, muter-muter ya. Kalau dari sini jelas Bli. Kalau dari sini baik suara maupun gambarnya sih jelas terus sih. Oh iya. Bingung juga ini, nggak tahu dari mana. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut Mas. Oke. Nah, kalau mengenai lipatan Mas, itu berdampak nggak terhadap berat ringannya sebilah keris? Oh, sangat berdampak. Berdampak, Bli. Biasanya kalau lipatannya banyak, makanya keris-keris lama itu sebenarnya kan cenderungnya kan ringan. Iya. Keris-keris lama itu cenderungnya ringan. Karena memang diwasuh dengan baik. Lipatannya juga banyak. Kalau keris baru, ya itu tadi cenderung berat. Tentu dengan dimensi yang sama ya, perbandingannya dengan dimensi yang sama, tantingannya, kalau orang Jawa bilang itu tantingannya itu untuk keris baru itu cenderungnya berat. Tapi memang ada beberapa keris lama juga yang agak berat, tapi itu tertentu, nggak banyak sebenarnya. Tapi kecenderungannya untuk yang tua. Oke. Jadi pada umumnya keris-keris yang tua itu lebih ringan ya ketimbang keris-keris yang baru. Ya kalaupun ada keris-keris tua itu lebih berat, tapi tidak banyak ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Betul ya seperti itu Mas Agung ya? Oke. Wah, modulasinya nih kacau ini. Jadi terganggu sekali siaran kita pada malam hari ini ya. Namun demikian saya mencoba untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Ya, harapan saya apa yang saya sampaikan. Iya Mas Agung. Ini Bli Wijaya. Iya, gambar saya jelas teman-teman. Suara saya gambarnya Mas Agung kabur, kemudian yang kedua suaranya terputus-putus. Nah ini oleh Mas Icuk Gandung, pindah tempat dulu Pak De Agung ke lantai 2 kayaknya lebih oke sinyalnya. Ada ini saya pinggirin. Wah ada kerisnya ini. Mas Agung ini ada pertanyaan Mas Agung. Mas Agung, ini ada pertanyaan Mas Agung. Bisa dibaca Mas Agung? Apakah banyak itu dari Beli Putu? Pamer mempengaruhi? Nah, sebenarnya kan berat keris itu ada unsur subjektifnya ya, karena itu ditanting ya. Dimensi keris itu sebenarnya kadang menipu.
Itu yang membuat sebenarnya kadang keris ini kelihatannya besar tetapi ringan. Itu salah satu yang sangat berpengaruh itu. Dimensinya. Kalau keris itu lebar, panjang, tapi di tengahnya ada keruingan, tentu akan lebih ringan daripada yang modelnya ngadal meteng atau gini ya. Modelnya cembung gitu. Itu logis sebenarnya, logis. Kalau pengaruh pamornya sepertinya nggak terlalu banyak ininya ya, nggak terlalu banyak pengaruhnya. Karena yang paling berpengaruh adalah rancang bangun tadi. Dimensi rancang bangunnya. Ketika dia banyak keruingannya, kita lihat dari sisi tajam, kelihatan tebel. Tapi sebenarnya dia dikeruing, banyak dibuang itu. Lain dengan yang itu tadi, yang cembung atau ngadal meteng atau apa istilahnya ya? Ya bentuknya cembung. Kalau Jawa bilang itu ngadal meteng, kayak kadal yang lagi bunting gitu. Jadi dia, kalau cembung begitu ya cenderungnya memang kalau ditanting cenderungnya berat. Nah kalau nanting ini sendiri kan sebenarnya butuh kepekaan, butuh latihan juga, Makanya kalau kita punya barangnya, wah ini keris tua seperti ini keris baru. Kalau bisa yang dimensinya mirip lah, sama lah. Nanti akan melatih kepekaan kita itu dalam menanti. Jadi nggak cukup cuma lewat mata telanjang ya, perlu main rasa juga Mas Agung ya? Itu penting. Sebenarnya kalau untuk mengenali keris itu ada beberapa ya, dari pandangan, dari rabaan, ataupun dari tintingan. Tintingan itu didenting ya. Disentil ininya, bilahnya disentil. Cuman ada beberapa yang perlu diperhatikan melakukan itu. Rabaan, ketika kita melakukan rabaan, itu kan cenderungnya tangan kita ini ada keringatnya. Dan keringat itu ada garamnya. Nah ini bahaya. Nanti kalau kita tidak bersihkan betul, itu nanti akan memicu tumbuhnya karat. Makanya ini sebenarnya hindarilah. Memang ada zaman dulu, ada tekniknya lah untuk membedakan mana baru, mana lama itu dari rabaan juga beda. Bahkan beberapa tangguh tertentu itu menunjukkan model rabaan yang khas gitu. Bisa untuk menangguh. Nah, yang kedua tadi tintingan, didenting gitu. Nah, ini juga harus ada ininya, ada etikanya. Kalau bukan punya kita ya permisi dulu lah gitu. Ini jentil kerisnya orang kan gitu. Kalau punya kita kan bebas. Paling itu ininya, Pi. Nah, ini dentingan ini juga beda sih. Tapi ini bisa dilogikakan sebenarnya. Kalau dentingannya itu tinggi, itu biasanya bajanya banyak. Mengandung baja banyak. Kalau dia cenderung tek gitu, dia banyak besinya itu. Kira-kira gitu. Nah, cuman satu lagi nih, saya mumpung ingat supaya kita tidak dapat keris baru yang kelasnya kelasnya koden. Biasanya yang kelasnya kodian itu tadi dia nggak pakai selorok baja yang bagus. Ini identifikasinya sangat mudah ini, bisa dilihat secara gampang. Kalau dia yang lama atau yang keris baru yang bagus, sekarang sudah tahu teman-teman pengrajin itu sudah tahu bahannya apa. Itu biasanya seloroknya kalau diwarangi benar ya, diwarangi bagus, dia akan cenderung lebih terang. Akan berwarna kehijauan, bernuansa kehijauan, bernuansa kekuningan, atau kalau itu tidak nyata perbedaan itu antara biasanya
kris yang kelasnya agak kurang gitu. Itu. Baik. Tadi untuk seloroknya ini ada nuansa kehijauan atau kekuningan ya Mas ya? Ya, pokoknya dia lebih terang lah dari besi. Kalau besi kan hitam tuh. Kalau besi Hitam. kan hitam. Ya. Ya, kalau baja dia akan lebih terang dari besinya. Ya cenderungnya gitu, cenderungnya akan bernuansa agak kehijauan, agak kekuningan, atau agak abu-abu. Tapi kalau seumpama dicuci atau disiasati dengan teknik warangan, mungkin dengan menggunakan warangan yang agak-agak mudah, apakah bisa terjadi seperti itu, Mas? Mungkin. Sehingga tanpa ada gradasi seperti itu. Nah, itu mungkin, tapi agak rumit prosesnya memang. Itu niat banget kalau kalau ini yang dilakukan baja modern itu biasanya warnanya abu-abu. Baja modern biasanya warnanya abu-abu. Nah, sekarang belakangan memang teman-teman ini sudah menemukan mana yang bernuansa kehijauan sudah ketemu. Sudah bisa menemukan. Itu. Begitu. Oke, jadi gitu kawan-kawan. Ternyata tidak semua kris itu memakai unsur bajanya. Ya, jadi cara membedakan itu seperti tadi sudah disampaikan, ada gradasi warna. Ya, itu biasanya sih ada unsur ketika kris itu ada unsur bajanya, dia tampak ada ada bilahnya yang berwarna kehijauan atau kekuningan atau keabu-abuan. Ya, seperti dikatakan oleh Mas Agung, itu baja-baja modern itu cenderung warnanya abu-abu. Begitu ya Mas Agung? Iya, betul. Iya, oke. Nah, tadi kalau bicara ini, mangan. Kan kris-kris tua itu tidak mengandung mangan. Sedangkan kris-kris yang baru itu mengandung mangan. Nah, secara kasat mata bisa diketahui mana mangan, mana tidaknya, Mas Agung? Oh, nggak bisa ya? Oke. Kemarin kita satu yang agak sifatnya agak merusak karena yang dianalisa adalah besar telunjuk lah, nanti akan menimbulkan sisa bakaran situ dan itu yang dianalisa. Kalau saya pakai yang satunya, yang cuma pakai X-ray ditembak aja, nanti pakai fluoresen itu. Nah, itu bisa mengidentifikasi komponen-komponennya apa aja. Oke. Kalau di Wah, industri baja pasti punya alat itu. Makanya kalau gitu. punya koneksi saya kira bisa dilihat kasat mata ya. Nah, mungkin sumber alat itu adalah teman-teman yang mungkin bergerak di industri besi atau baja. Dia pasti punya alat itu. Bisa netting lah itu. Bisa netting untuk tes lah itu. Iya. Wah, ini di Bali di mana ya? Belum ada ini sih, belum ada link ke situ nih. Coba kita jajakin nanti, semoga ada kita punya link ya, sehingga memudahkan kita dalam menganalisa lebih objektif ya. Oke, berikutnya Mas Agung, ini ada pertanyaan dari Beliputu Gede Widiarte. Jika kris kelengan, apakah bisa dilihat dari warna bajanya? Karena saya awam hanya melihat hitamnya saja. Nah, kalau kris kelengan nih Mas, bagaimana cara mengetahui bajanya Mas?
Tuh, kelengan sulit untuk identifikasi itu hanya keris-keris yang sangat tua sebenarnya, yang kabudan ke sana. Tapi kalau Majapahit ke sini relatif sangat mudah. Sekali lagi ya itu, kelengan ini nih sebelum kita lanjut ke sana ya, kita bagi dulu lah kelengan itu sebenarnya ada dua. Ada yang pengawak wojo istilahnya, yang monostil dia yang hanya terdiri dari baja saja. Kalau dia baja saja tentunya warnanya Aduh, setiap hal-hal penting nih keputus terus ya Mas Agung. Padahal bagus nih, cuman keputus Mas Agung. Coba diulang Mas Agung. Iya, sepertinya sinyal saya nih yang bermasalah Mas Agung. Iya, tadi saya cuma dengar pengawak wajah. Pengawak wajah itu lebih lanjut ini keputus langsung. ah, Oke. Halo. Iya Mas. Iya. Kata Mas Icu, kayaknya memang ada yang menghalangi Pak Di Agung kayaknya itu ada kerisnya. Jadi gambarnya muter-muter. Nah ini gambarnya Mas Agung hilang lagi nih. Oh Mas Agung nih lagi meluncur ke lantai mana 2 Bi? sepertinya Sudah ini. ini. Oh iya. Nah, sudah bisa ini. Iya, iya, jelas. Cuman karena posisinya Mas Agung lagi berjalan, jadi masih agak samar ya. Oke, Ya, ya, ya. jadi begitu kawan pecinta kris, harap bersabar dulu, khususnya buat beli, tadi beli siapa? Beli putu ya. Beli putu, ini pertanyaannya bagus sekali, dan ini sedang diupayakan untuk dijawab oleh Mas Agung. Ya, jadi dijelaskan dulu bahwasanya kris kelang itu ada dua. Ya, ini baru dibahas Ya. masalah pengawak wajah ya. Nah, sudah Ya. keburu putus. Nah, sekarang disambungnya lebih cerah lagi nih gambarnya. Bawa lampu beli. Lanjut Mas, pengawak Ya. wajah. Ini yang jenis kedua. Ini jenis kedua itu saton kosong. Artinya besi yang umumnya saton itu terdiri dari besi dan pamor. Ini pamornya nggak ada. Jadi besi aja. Jadi besi diselorok baja. Ini yang tipe kedua. Nah, tipe dua ya ini sebenarnya lebih cari. Kalau bajanya ini harus dicari. Kadang kalau untuk yang keris-keris tua itu bajanya kadang tidak terlihat di seluruh pinggir bilah. Untuk yang keris-keris tua. Untuk yang keris-keris muda memang biasanya kan baja itu akan terlihat di seluruh pinggir bilah ya. Tapi kalau untuk keris yang tua kadang tidak di seluruh pinggir bilah dia ininya. Penampakan baja itu harus dicari kemudian. Ya, tapi tetap ada, tetap harus ada, wajib ada. Ketika hanya hitam saja, itu kemungkinan hanya besi saja materialnya,
maka kemungkinan besar itu adalah keris baru. Gitu. Nah, kalau pengawak wajah itu kan berarti wajah semua ya Mas ya. Berarti Ya. identik warnanya kehijauan atau kekuningan atau mungkin abu-abu begitu. Ya, betul. Oke, baik. Jadi begitu beli putu gede seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Kalau keris kelang itu bisa dilihat tetap itu kan ada unsur bajanya. Nah, ini kita harus ditelusuri ya. Nah, ini ditelusurin, nggak mesti harus di tepi. Ya, kalau keris-keris yang kekinian itu katanya, kata beliau itu cenderung di tepi-tepi. Nah, kalau keris-keris sepuh itu bisa dilihat mungkin tidak mesti harus di tepi, bisa di dalam atau di bawahnya. Ini ditelusurin ya, pasti ada unsur bajanya. Kalau hitam kelam semua, nah itu di kemungkinan itu adalah keris-keris baru. Nah, itu menurut beliau. Oke, selanjutnya. Mungkin memang agak sulit ya kalau cuma ngomong aja ya. Iya, harus dilihat langsung ya. Harus ada mungkin fotonya baru pas. Dan kalau mungkin teman-teman main FB, saya sering upload gambar-gambar yang bisa menunjukkan gradasi-gradasi warna sebenarnya. Saya sering pakai foto makro memang, foto-foto yang hanya akan mengcapture gradasi-gradasi warna ini. Itu pasti kelihatan. Mas Agung bisa diinformasikan nama Facebooknya? Mungkin barangkali teman-teman mau ngecek ke Facebooknya untuk belajar lebih banyak. Sama, Agung Prastya. Saya cuma punya satu akun itu. Jadi kawan-kawan yang ingin melihat postingan keris-keris Mas Agung Prastya bisa lihat di FB-nya ya. Di situ banyak diposting keris-keris yang artinya sekaligus ya, itu mengedukasi buat para pecinta keris. Nah, lebih lanjut nanti bisa berkonsultasi langsung ke beliau. Ya, nanti tapi dengan syarat fotonya harus detail, harus jelas di mikro ya. Jadi kelihatan di sor-sorannya, nah itu lebih memudahkan bagi Mas Agung untuk menganalisa. Begitu ya Mas Agung ya. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan barangkali kawan-kawan ada yang ada di Bali ya, kalau memang sulit fotonya tidak jelas, nanti dikontak aja Mas Agung. Itu bisa seperti itu ya. Jadi semakin banyak bertanya. Ini kelihatan nggak Bli? Oh, kelihatan Mas. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini pasti ada warna yang berbeda kan? Oke. Ini Pak, ya kadang-kadang kalau untuk keris tua agak, ya kita harus cari. Kadang nggak di seluruh pinggir bilah ya. Biasanya kalau keris-keris tua bisa kita lihat di sini. Di dekat ujung ini dia akan muncul. Atau di sini, di wadidang ini juga akan muncul biasanya. Oke. Nah, ini kebetulan pas ada dekat keris keleng. Ini keris keleng yang ada dua material. Artinya dia pakai besi dan pakai baja. Baja ya. Nah, jadi dia ya itu harus tetap ada kelihatan ininya, Bi. Kelihatan ada bajanya. Kalau dia hitam aja, itu kurang inilah. Kalau nggak bagus lah itu. Meskipun dia keris baru, dia kelasnya kelas kodian. Kalau dia hitam aja. Tapi kalau kelas bagus, dia tetap ada bajanya. Gitu. Wah, mantap. Oke, kawan pecinta keris, ini sudah dipaparkan nih banyak ilmu dari Mas Agung untuk tipsnya membedakan keris sepuh dan keris yang tampak sepuh, ya. Jadi biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kawan-kawan di dalam melestarikan keris. Nah, ini sudah dibocorkan beberapa hal ya. Kemarin juga Mas Roberto juga sudah menyampaikan. Nah, sekarang dilengkapi lagi oleh Mas Agung Prastya, ya, lebih sempurna lagi. Nah, ini semakin menarik sekali ya buat kawan-kawan yang ingin melestarikan keris. Silakan kawan, masih ada waktu, lagi 5 menit ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, pertemuan hari ini sebenarnya adalah kelanjutan, ya, boleh dikatakan session kedua dari materi sebelumnya, yaitu tips memilih keris bagi pemula. Dan kebetulan session pada hari ini membahas masalah
bagaimana cara mengetahui atau membedakan keris sepuh dengan keris yang tampak sepuh. Nah, tadi sudah diberikan beberapa kriteria-kriteria. Silakan buat teman-teman yang sudah memiliki keris, nanti dicek kerisnya. Kalau meragukan, silakan dikonsultasikan kepada beliau. Ya, baik itu mengenai kandungan, apakah ada bajanya atau bagaimana. Nah, ini nanti silakan berkoordinasi sama Mas Agung. Mas Agung masih itu. Oke, Mas Agung, ada pesan-pesan nggak buat kami generasi muda, khususnya bagi pemula, ya, bagi pemula di dalam memilih keris ini, ada pesan nggak buat kami sehingga kami lebih semangat lagi, lebih percaya diri untuk mengkoleksi keris. Baik, kalau sebenarnya kan intinya seperti yang di pertemuan kemarin nih kita sampaikan, kalau kita mau serius berkeris, yaitu tadi kita ada 3, ada literatur, ada contohnya, ada mentornya. Yang kedua mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini adalah pantangannya, Bi. Pantangan ini saya ambil dari pantangan yang disampaikan oleh Raja Jogja. Yang pertama, ojo gumunan. 2 menit, Mas. Nah, ojo gumunan itu jangan gampang heran. Yang kedua ada ojo pinginan. Jangan gampang kepingin. Sudah heran pasti cenderungnya akan kepingin. Yang ketiga, sopo siro sopo insun. Siapa saya, siapa Anda. Artinya kita harus mawas diri. Kemampuan kita sampai di mana. Baik kemampuan pengetahuan kita maupun kemampuan finansial kita, ya, maaf ya. Kalau kita memaksakan diri untuk beli sementara pengetahuan kita masih belum mencukupi, maka kecenderungan untuk salah itu pasti ada, pasti akan besar. Gitu. Maka 3 pantangan ini ya sebaiknya dilakukan juga lah, dipahami dan dijalankan. Luar biasa nih. Pemahaman filosofinya Mas Agung luar biasa ini. Oke, kawan-kawan, jadi tidak terasa sudah 60 menit kita bersama Mas Agung Prasetya yang untuk mengupas mengenai keris sepuh dan tampak sepuh ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan nanti bertanyanya langsung ke beliau boleh ya. Jadi di DM ke saya boleh, nanti saya akan teruskan ke beliau ya untuk mendapatkan jawabannya. Karena mengingat waktu yang terbatas, jadi mohon maaf sekali pertemuan pada malam hari ini kita akan usaikan. Ya, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang bagaimana membedakan keris sepuh dan tampak sepuh. Baik itu dari segi pamornya, kemudian dari wangunnya, termasuk dari baja yang tampak ya. Nah, ini sudah kita belajar banyak sekali. Namun demikian tetap kalau memang serius kita ingin belajar keris, 3 hal penting yang harus dipahami, yaitu pertama yaitu mengenai literatur ya. Kemudian yang kedua, harus Anda memiliki keris tersebut. Yang ketiga, ada mentor atau ada komunitas tempat Anda untuk belajar lebih lanjut. Saya kira itu. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyampaian saya, baik itu dalam memandu acara ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pecinta keris. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Begitu juga dengan narasumber, Mas Agung. Terima kasih atas waktunya. Saya akan selalu mengganggu Mas Agung untuk senantiasa menjadi narasumber kami. Aman, Be. Aman ya. Oke, kawan pecinta keris. Saya kira demikian. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan Prama Santi. Om Santi 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 Om.